Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, The Fool, di konten The Fool and His Mind. Ya, pada episode kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit unek-unek saya ya, terkait bagaimana perlakuan masyarakat, ya sebagian kecil masyarakat, kepada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan pada beberapa wilayah di Indonesia. Pada video ini saya mengangkat judul dengan menganalogikan dokter sama dengan pelayan. Pelayan di sini lebih saya spesifikkan pelayan kafe mungkin. Kenapa saya ngomong seperti itu? Seorang pegawai kafe, mereka itu fungsinya sebagai apa? Nah, pegawai di sini ke arah pelayan ya. Pelayan kafe itu fungsinya apa? Mereka berfungsi sebagai menyampaikan atau membawa makanan, jadi dia mencatat menu, setelah mencatat menu sesuai keinginan pelanggan atau customer, dia bawa ke belakang oleh chef, dibikinkan menu tersebut, kemudian dihidangkan lagi oleh pelayan tersebut ke customer. Nah, setelah customer merasakan makanan, kemudian dia bayarlah makanan tersebut. Namun kita tidak jarang juga atau pelayan itu tidak jarang juga menerima dari omongan-omongan yang tidak sedap atau cacian-cacian dari customernya. Misalnya seperti, kenapa sih makanannya jelek banget? Hah? Kok bisa kayak gini makanannya? Padahal saya udah bayar mahal. Yang disalahkan pelayan, karena pelayan di front. Kemudian ada juga yang ngomong kalau, kok makanan sini mahal banget? Padahal cuma segini rasanya. Yang disalahkan pelayan juga. Padahal yang membuat peraturan harga makan segitu itu bukan pelayan. Itu bosnya yang bikin segitu. Jadi, pelayan yang ada di depan, pelayan yang disalahkan, baik dari sisi sedap tidaknya makanan, maupun dari sisi harga makanan. Yang seharusnya orang-orang tersebut langsung komplain. Kemana? Ya ke chef. Kalau enggak, komplainnya kemana? Ya ke bos dari kafe atau restoran tersebut. Nah, analogi ini saya terapkan kepada dokter. Dokter di rumah sakit, mereka bekerja atau mereka melakukan praktek sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh rumah sakit itu sendiri maupun oleh puskesmas. Di mana rumah sakit negeri dan juga puskesmas itu bertindak berdasarkan peraturan pemerintah. Pemerintah ini siapa? Yaitu Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan membuat suatu peraturan di mana peraturan ini digunakan oleh rumah sakit umum daerah maupun swasta dan juga puskesmas. Jadi dokter bekerja berlandaskan hal tersebut. Nah, baik dari waktu pelayanan, cara melayani, obat-obatan yang boleh diberikan, seperti itu ya. Ada pula sekarang tarif. Tarif pun nanti ditentukan oleh rumah sakit. Oke. Dan ini pun nanti biaya-biaya yang ada itu nanti disalurkan kepada pemerintah daerah. Jadi rumah sakit umum daerah ya udah uangnya masuk ke pendapatan daerah. Sedangkan rumah sakit swasta ya masuk ke pendapatan pribadi. Nah, dokter itu sering disalahkan terkait obat-obatan yang mahal atau biaya perawatan yang mahal, gitu ya. Tapi sebenarnya dokter itu, kalau dilihat dari hati nurani dokter sendiri, dokter nggak mau membebani pasien yang seperti itu. Seorang dokter udah paham, orang sakit itu, untuk ke rumah sakit aja udah setengah hati. Apalagi
sekarang udah ke rumah sakit dikasih biaya yang mahal pula. Nah, ini suatu dilematik. Jikalau di rumah sakit negeri, dokter itu bisa saja, ya udah kamu miskin, nggak punya apa-apa, ya udah saya gratiskan. Tapi nggak bisa seperti itu caranya. Karena data-data keuangan itu harus masuk ke dalam data-data rumah sakit dan itu akan dipertanggungjawabkan ke pemerintah daerah. Nah, mungkin saja kalau di rumah sakit swasta bisa ya. Di rumah sakit swasta karena nggak harus dipertanggungjawabkan ke pemerintah daerah, ya nggak usah, ya udah biaya konsultasi gratis. Tapi itu biaya konsultasi saja, belum biaya operasi, biaya tempat, dan nggak cuma dokter aja yang dibayar, ada perawat di sana, seperti itu ya. Nah, jadi intinya itu sistem yang ada di rumah sakit. Sistem yang ada di rumah sakit itu membatasi dokter dalam menyalurkan hati nuraninya. Bukan hanya sebatas uang saja ya. Ini juga terkait dengan pelayanan. Misalnya yang paling krusial itu pelayanan di IGD, di instalasi gawat darurat. Pelayanan di instalasi gawat darurat itu sangatlah kompleks. Kenapa saya bilang kompleks? Karena dalam pelayanan instalasi gawat darurat membutuhkan tenaga kesehatan yang sangat banyak ketika terjadi kegawat daruratan. Ya. Selain tenaga yang banyak, juga butuh yang namanya tenaga kesehatan dan alat-alatnya. Alat-alatnya juga harus mumpuni. Ketika dokter itu memiliki personil yang banyak, dibantu oleh perawat-perawat, bidan, tapi kalau alat-alatnya nggak memadai, ya sama saja. Misalnya obat-obatannya nggak ada. Terus alat-alatnya juga nggak ada. Mungkin di rumah sakit ada ya. Lumayan lengkap. Tapi kalau di puskesmas, no. Bisa dibayangkan, puskesmas itu bisa dibilang di Indonesia kondisinya terpuruk sekali. Dokter yang berjaga sedikit, kemudian obat-obatan dan alat-alat medis juga sedikit. Sehingga dokter itu tidak bisa yang namanya melakukan pengobatan secara komprehensif, terutama pengobatan yang bersifat kegawat daruratan. Ambil saja contoh jikalau seseorang serangan jantung. Puskesmas itu berdiam di kecamatan, ya. Jadi di setiap kecamatan itu ada 1-2, bahkan 3 puskesmas bisa saja. Sedangkan rumah sakit itu biasanya per kabupaten. Kalau kabupaten dari desa yang sangat terpelosok itu bisa memakan waktu 1-2 jam ke rumah sakit kabupaten. Perlu teman-teman tahu kalau serangan jantung itu kalau 20 menit tidak tertangani atau enggak paling maksimal polnya 60 menit, orang itu bisa meninggal. Jadi rujukan pertama mereka pasti di puskesmas. Ketika di puskesmas, yang dokter bisa lakukan ya seminimal mungkin ya karena obat-obatannya yang itu. Obat-obatan emergensi yang jarang. Dan ketika orang serangan jantung, jantungnya udah nggak berdetak atau iramanya sudah nggak bagus atau istilahnya aritmia, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan namanya alatnya defibrillator. Nah, defibrillator itu yang kayak kejut listrik itu. Di puskesmas yang ada di Indonesia belum ada itu. Jarang ada. Itu punya rumah sakit aja. Oke. Jadi alat yang kurang. Selain itu, saya ingin mengambil analogika lagi. Tadi analogi pelayan, kalau masakan yang enak, seharusnya yang dimarahi itu chefnya, bukan pelayannya.
Nah, gimana maksudnya ini? Pada saat berobat, sekarang rumah sakit itu ada namanya BPJS. BPJS ketika kita seorang dokter mengobati pasien dengan BPJS. Obat-obatan yang di-cover oleh BPJS itu terbatas. Oke. Misalnya penyakit-penyakit tertentu itu diobatinya pakai obat A, B, C seperti itu. Karena obat A, B, C menurut BPJS sudah ampuh untuk mengobati suatu penyakit. Namun dalam penelitian terbaru, ternyata obat D, E, F itu tuh lebih mampu untuk mengobati ketimbang A, B, C, dan efek samping yang dihasilkan lebih sedikit. Ya. Sehingga obat A, B, C ini udah nggak mampu secara ampuh untuk mengobati penyakit. Sekarang yang disalahkan siapa? Yang disalahkan dokternya. Kok dokter nggak bisa ngobatin sih? Kok lama saya sembuhnya? Ini karena apa? Karena karena dokter hanya bisa memberikan obat ABC saja untuk menyembuhkan penyakit. Sedangkan BPJS, dia tidak mengizinkan untuk membeli obat atau memberikan obat yang di IF karena ya terkait dana sendiri. Jadi kalau teman-teman mau yang namanya komplain ke BPJS-nya langsung. Kemudian lagi-lagian misalnya rujukan. Jadi BPJS itu sistemnya rujukan. Kalau teman-teman tuh pasien BPJS langsung ke rumah sakit, ke poli umum atau poliklinik rumah sakit, teman-teman tidak akan bisa. Kenapa? Karena BPJS itu sistemnya rujukan bertingkat. Jadi dari puskesmas dulu, baru ke rumah sakit. Oke. Sehingga ketika teman-teman menyalahkan tenaga kesehatan karena sistem rujukan bertingkat ini, teman-teman salah. Tenaga kesehatan tidak punya andil dalam hal ini. Ya. Terlebih lagi misalnya pada saat zaman COVID seperti ini. Zaman COVID seperti ini, mungkin teman-teman pernah dengar istilah, kalau mau apa-apa harus rapid test dulu. Oke, jadi kalau di IGD itu pasiennya itu harus di rapid test terlebih dahulu. Kalau ada indikasi-indikasi bahwa dia terkena coronavirus atau terinfeksi coronavirus. Ya. Ketika seseorang datang dengan indikasi coronavirus, demam, batuk pilek, bahkan diare. Dulu kita tahu coronavirus ini virus saluran pernafasan. Sekarang kalau virus itu masuk ke lambung, ke usus, nanti bisa jadi diare. Sehingga untuk memastikan keamanan, ya, harus dites rapid dulu. Sehingga terbukti bahwa pasiennya itu negatif. Ini kalau mau disalahkan, ya jangan salahkan tenaga kesehatan, teman-teman. Tenaga kesehatan itu hanya menjalankan saja perintah dari atasan. Kalau dilawan perintah dari atasan, ya dipecat tenaga kesehatannya. Bukannya nggak ada hati nurani ya, tapi itu udah peraturan dari atas. Kalau nggak senang dengan peraturan tersebut, ya kritik Kementerian Kesehatan. Selain itu, peraturan ini juga sebenarnya baik. Kenapa? Karena yang pertama, baik buat tenaga kesehatan sendiri. Jadi prinsip mengobati itu selamatkan diri sendiri terlebih dahulu, baru selamatkan orang lain. Ya ketika diri sendiri itu nggak selamat, terancam bahaya, menyelamatkan orang lain apalagi bisa mengancam diri sendiri. Selain itu, ketika teman-teman seumpamanya punya kenalan yang terkena COVID dan dia tidak mau di rapid test, nah case-nya ini bisa terpapar juga. Apa yang terjadi ketika teman-teman atau orang yang terkena COVID ini pulang? Nah, si nakes tenaga kesehatan ini juga terpapar coronavirus. Dia bisa terinfeksi virus ini. Dan ketika ada pasien berikutnya yang datang yang nggak terinfeksi virus,
mereka bisa kena juga. Yang disalahkan siapa? Bukan teman-teman yang terkena COVID, tapi tenaga kesehatan, karena tidak menjalankan regulasi dengan sesuai. Selain itu juga, kalau supaya teman-teman sakit dan perlu dirawat di bangsal. Nah, kalau status COVID teman-teman itu belum pasti, nah, dan sebenarnya teman-teman itu terkena COVID atau terinfeksi COVID, orang-orang di bangsal yang tidak terinfeksi COVID bisa terinfeksi COVID. Dan mereka lebih vulnerable atau lebih mungkin untuk meninggal karena COVID. Nah, itu regulasi yang ada. Makanya zaman sekarang, dokter itu terbatas pergerakannya karena masalah-masalah regulasi. Ketika dokter tidak, bukan hanya dokter ya, tenaga kesehatan semuanya, perawat, bidan juga, kalau mereka tidak bergerak sesuai dengan konsensus atau SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan BPJS, mereka akan didepak dari sistem kesehatan yang ada. Oke. Ya, dari pihak Ikatan Dokter Indonesia sudah berjuang juga untuk yang namanya memberikan solusi atau memberikan masukan kepada kementerian maupun BPJS untuk meringankan dari hal-hal yang menjadi unek-unek masyarakat. Tapi ya udah, emang suara-suara itu akan susah masuk ke pemerintah. Ya, karena pemerintah itu ya agak susah diintervensinya. Ya udah segitu aja teman-teman ya. Ya saya ingin di video ini nggak begitu berat. Saya cuma ingin memberitahu teman-teman kalau dokter itu seperti pelayan sebuah kafe atau restoran. Seorang pelayan kafe atau restoran sudah memberikan semua yang terbaik buat customer. Ketika makanannya tidak enak, jangan salahkan pelayannya. Oke, salahkan chefnya. Ketika harga yang diterapkan pada suatu makanan itu tidak sesuai atau berlebihan, salahkan bosnya. Begitu juga dengan dokter. Jikalau teman-teman berpikir kalau pelayanan di rumah sakit itu tidak bagus atau tidak efektif, okay, dan kalau mereka tidak sesuai dengan SOP yang diberikan oleh pemerintah atau Kemenkes, oke, teman-teman boleh nyalahkan mereka, tenaga kesehatan. Tapi kalau mereka sudah sesuai SOP, dan teman-teman masih belum puas, masih ada DPR untuk memberi masukan. Nggak perlu ke Kemenkes langsung. Ke DPRD dulu nggak apa-apa. Ke DPR kalau teman-teman mau. Nah, sehingga bisa diberikan masukan ke Kemenkes untuk memberikan atau membuat SOP yang lebih bagus untuk teman-teman. Ya, seperti itu. Singkat saja video ini. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa tercerahkan, dan mungkin kalau ada salah-salah omong saya atau salah-salah hal yang saya berikan, mungkin bisa diberikan komentar di bagian komen, nanti saya koreksi di video-video berikutnya jika itu memang salah. Karena saya sendiri masih mahasiswa, masih banyak perlu belajar, ya, dan masih banyak kesalahan. Jadi kalau memang salah, saya akan koreksi di video-video berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya, bisa ditonton video-video lainnya, dan jangan lupa like and subscribe, dan share tentunya. Dan terakhir, don't let your mind tricks you. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.